Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rukim ID, channel yang membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan mata pelajaran kimia. Selain di channel Rukim ID di YouTube, kalian juga bisa melihat soal dan pembahasan di website kami di rukim.id. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang reaksi-reaksi hidrokarbon, yang mana reaksi hidrokarbon ini adalah salah satu materi di kelas 11 semester pertama. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu alkana, alkena, dan alkona. Reaksi-reaksi hidrokarbon. Hidrokarbon hanya reaktif terhadap senyawa nonpolar dan pada suhu tinggi. Reaksi-reaksi hidrokarbon contohnya seperti di bawah ini. Yang pertama, reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran adalah reaksi reduksi oksidasi dengan jalan pembakaran menggunakan O2. Untuk reaksinya sebagai contoh di sini ada CXHY ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O. Untuk reaksi pembakaran ini salah satu ciri khususnya itu di mana dalam reaksinya di sini ada penambahan O2. Jadi kalau misalnya kalian menjumpai suatu senyawa hidrokarbon CXHY seperti ini, atau ini contohnya adalah C4H8 ditambah dengan O2, maka dia termasuk dalam reaksi pembakaran, akan menghasilkan CO2 dan H2O. Sebagai contoh, misal di sini C4H8 ditambah dengan O2, CO2 ditambah H2O. Reaksinya seperti ini, namun belum selesai karena harus disetarakan. Sebelah kiri C-nya ada 4, di kanan baru 1, maka di sini harus di 4, tambahkan 4 gitu ya. Kemudian untuk hidrogennya di kiri 8, di kanan baru ada 2, maka hanya ini supaya jadi 8 harus dikalikan dengan 4. Nah, sekarang O-nya di kiri, O-nya 2, di kanan O-nya 8 ditambah dengan 4, 12, sehingga O di kiri supaya jadi 12 harus dikalikan dengan 6. Nah, ini adalah contoh dari reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran terjadi pada homolog alkana, alkena, dan alkona. Makin tinggi suku, maka O2 yang dibutuhkan juga makin banyak. Maksud dari suku ini adalah semakin banyak C-nya atau H-nya. Semakin tinggi, semakin banyak C dan H-nya, maka O2 yang dibutuhkan juga akan semakin banyak. Contoh untuk reaksi pembakaran ada 2. Di sini ada pembakaran sempurna menghasilkan CO2 dan H2O seperti yang sudah dicontohkan di sebelah kiri ini. Kemudian untuk pembakaran yang tidak sempurna akan menghasilkan suatu karbon jelaga. Ini biasanya terjadi pada kendaraan bermotor yang warnanya hitam, itu ada jelaga atau pengotor ya. Itu adalah unsurnya karbon. Kemudian ada karbon monoksida, karbon dioksida, dan juga H2O. Reaksi yang kedua dalam hidrokarbon adalah reaksi substitusi halogenasi. Reaksi substitusi halogenasi adalah reaksi penggantian satu atom H dengan unsur lain, biasanya halogen. Halogen adalah golongan di 7A. FCl-BrI. Ini maksudnya adalah 3 ditambah 2 menjadi 4 ditambah 1. Maksudnya adalah jumlah yang berada di sebelah kiri itu sama dengan yang ada di sebelah kanan atau produknya. Kemudian reaksi substitusi terjadi pada homolog alkana. Sebagai contoh di sini adalah metana atau CH4 ditambah dengan suatu senyawa yang berasal dari halogen yaitu Cl2, maka satu atom H
yang berada di CH4 akan ditukar dengan satu Cl yang berada dalam Cl2, sehingga Cl2 di sini menjadi Cl saja, yang satunya Cl pindah ke sebelah kiri menghasilkan CH3Cl. Mengapa kok berubah jadi 3 hanya? Karena satu hanya itu nanti dilepas dan ditangkap oleh satu Cl menjadi HCl, jadi saling bertukar tempat posisi antara H dan satu Cl. Apabila dijabarkan ikatannya akan menjadi seperti ini ya. CH4 itu akan berikatan dengan 4 atom H, kemudian Cl itu berikatan dengan Cl yang lain, kemudian CH3Cl akan menghasilkan seperti ini. Nah, harusnya Cl ini tadi kan awalnya miliknya H, cuma karena mengalami reaksi substitusi maka satu H-nya di sini diganti dengan salah satu Cl yang berasal dari Cl2. Untuk pengambilan H-nya boleh sebelah kanan, boleh atas, boleh kiri maupun yang bawah. Untuk contoh yang lain, di sini ada CH3Cl ditambah dengan Cl2 menjadi CH2Cl2 ditambah HCl. Untuk contoh yang kedua ini berada di sebelah kanan ya, CH3Cl ditambah Cl2 menjadi CH2Cl2 ditambah HCl. Agar nampak reaksi substitusinya kita jabarkan ya. Di sini C dengan 3H, kemudian ada Cl ditambah dengan Cl. Nah, akan menghasilkan suatu produk C ini dengan H, ini dengan H. Satu H yang di atas kita tukar dengan satu Cl. Kemudian ini Cl yang semula, yang di awal ini sama ya. Kemudian ditambah dengan HCl seperti ini. Jadi yang semula hanya tadi ada 3, maka akan tukar setempat, misalnya yang di sini Cl di sini tukar dengan H. Maka H di sini akan turun ke sini menjadi HCl, hasilnya seperti ini. Untuk reaksi yang ketiga adalah reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi penjenuhan atau umumnya disebut pemutusan ikatan rangkap oleh H2, X2 atau halogen atau asam halida HX. Namun untuk indeksnya tetap sama, 3 ditambah 2 pasti menghasilkan jumlahnya sama dengan 5, walaupun ada 2 senyawa ya, senyawa 1 itu 3, senyawa 2 nya itu adalah 2. Reaksi adisi terjadi karena salah satu ikatan pada ikatan rangkap atau biasanya ini di ikatan pi bersifat lemah, mudah putus dan reaktif. Reaksi adisi terjadi pada homolog alkena dan alkuna, jadi yang memiliki ikatan rangkap 2 maupun rangkap 3. Homolog alkuna membutuhkan reaksi 2 kali lipat dari alkena. Pada reaksi adisi dengan HX atau asam halida berlaku hukum atau aturan Markov-Nikov tentang arah adisi. Isinya aturan Markov-Nikov ini adalah atom H dari HX atau asam halida berikatan pada C yang ikatan rangkapnya itu telah lebih banyak mengikat atom H. Jadi H-nya ini akan makin banyak ya. Jadi atom H dari HX. Jadi kalau misalnya kita uraikan HX itu kan menjadi H berikatan dengan X. Nah, H-nya ini nanti akan berikatan pada C, di mana C-nya ini yang memiliki lebih banyak mengikat H. Jika sama, maka X dari HX akan berikatan pada atom C yang ikatan rangkap yang sisinya lebih banyak mengikat H yang lebih positif. Nah, sebagai contoh seperti ini ya. Jadi kalau kita membahas tentang reaksi adisi, kita fokusnya ke ikatan rangkap. Jadi ikatan rangkapnya seperti ini. Nah, untuk ikatan yang ada di sini, jumlah H dalam C kiri itu kan hanya 1, sedangkan H di C yang kanan ini adalah mengikat 2H, sehingga kalau ketemunya H2 maka H1 dimasukkan ke C kiri, H1 nya di C yang kanan. Hasilnya akan seperti yang ada di gambar ini yang saya tunjukkan ini.
sehingga C-nya yang kiri menjadi 2 menjadi CH2, sedangkan yang kanan menjadi CH3. Bagaimana untuk contoh dalam aturan Markovnikov? Ini adalah yang contoh kedua agar kalian lebih paham tentang hukum Markovnikov. Kita tetap fokusnya di sini, ikatan rangkapnya seperti ini ya. Jadi di sini ada H dan BR. Nah, H dan BR ini nanti hanya masuk C yang kiri atau BR-nya masuk yang di sebelah kiri. Nah, di pengertian di atas jika sama, maksudnya itu ini kan sama ini. Ini CH kiri dengan CH kanan ini sama-sama satu ya hanya ya. Maka berlaku untuk yang pernyataan kedua ini, jika sama maka atom X dari HX akan berikatan pada C yang ikatan rangkap sisinya lebih banyak. Nah, antara yang berada di sebelah kiri dan yang kanan, maksudnya itu kiri rangkap 2 ya, ini kan di kiri, ini yang di kanan, maka BR itu akan berikatan pada C yang sebelah kiri, sedangkan hanya berada di sebelah kanan karena di sini hanya lebih positif seperti itu, sehingga hanya ini nanti dari HBr akan pindah ke C yang kanan, BR-nya akan pindah ke sebelah kiri seperti itu. Mengapa demikian? Coba kalian perhatikan di sebelah kanan rangkap 2 ini kan C-nya ada 2. Maka kalau kalian menemui soal seperti ini, kalian pilih hanya itu masuk ke C yang lebih sedikit, sedangkan untuk BR-nya atau halogennya kalian taruh ke jumlah ikatannya atau C-nya itu lebih banyak. Yang keempat adalah reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi ini adalah kebalikan dari yang nomor 3 tadi, yaitu reaksi adisi. Reaksi eliminasi adalah reaksi pembentukan ikatan rangkap dengan melepas 2 gugus di sekitar 2 atom C yang berikatan dan melepas H2, X2 atau HX asam halida. Reaksi eliminasi menggunakan dehidrator berupa asam sulfat pekat pada suhu 180 derajat Celcius. Untuk reaksi eliminasi terjadi pada homolog alkana. Pada reaksi eliminasi asam halida berlaku aturan Say-Ziff tentang arah eliminasi, yaitu atom H yang tereliminasi adalah yang terikat pada C yang mengikat lebih sedikit atom H. Jadi hanya ini yang miskin makin miskin, maksudnya itu hanya lebih sedikit maka akan berkurang hanya. Contohnya seperti ini. Di sini ada propana C-nya 3 hanya 8, kemudian diberikan dehidrator asam sulfat seperti ini. Jadi hanya H dari masing-masing C tengah dan salah satu yang pinggir ya, ini ngambilnya yang kanan. Ini kan ada 1 H yang ke atas, 1 H yang ke atas seperti ini ya, menyisakan di sini 1, di sini 2. Maka untuk ikatannya ini kita putus ya, maka akan membentuk H2. Sedangkan ikatannya ini nanti 1 akan menutup ikatan yang berada di sebelah sini. Jadi ikatannya yang semua cuma 1 menjadi rangkap seperti itu. Atau contohnya seperti ini, CH3, CH, BR, CH3. Nah, kalau misalnya kalian pisah atau kalian buka ikatannya, maka yang di tengah ini yang CH ini akan punya BR, sedangkan CH2 ini akan punya 1H, menyisakan 2. Nah, kemudian ininya berikatan, BR sama H-nya berikatan menghasilkan HBr, kemudian salah satu ikatannya menutup di sini menjadi rangkap 2 seperti itu. Nah, ini kebalikannya dari yang nomor 3 tadi. Kalau adisi tadi yang semulanya rangkap maka produknya menjadi tunggal. Untuk yang reaksi eliminasi yang semulanya ikatannya tunggal ya, ini semuanya kan tunggal ya, akan menjadi suatu ikatan rangkap.